Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhyiddin di channel Obrolan Onyeng. Dan kali ini kembali saya akan ketemu dengan pemuda-pemuda Kalimantan Selatan yang sangat luar biasa. Apalagi ini dalam rangkaian Hari Pemuda 28 Oktober, ya, di mana kita tahu bahwa pemuda-pemuda itu sangat luar biasa. Kali ini saya cukup jauh ya, mungkin ke arah utaranya Kalimantan Selatan, yaitu di tepatnya di Kabupaten Tabalong. Oke, saya akan menyapa seorang pemuda yang sangat luar biasa, yaitu Mas Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rifai. Oke, mic-nya mungkin bisa agak didekatkan lagi kayaknya. Iya, Bang. Ya, oke ya. Jadi gini, teman-teman ya, memang untuk apa namanya, saya eh, mau tidak mau, terutama memang kondisinya COVID begini, kemudian jaraknya untuk Kabupaten Tabalong dengan tempat saya tinggal di Kota Banjarbaru itu cukup jauh ya. Kalau perjalanan kurang lebih sekitar 6 jam perjalanan ya. Jadi adanya aplikasi ini cukup membantu lah sehingga kita bisa berdialog. Oke, Mas Gipai ini pemuda pelopor untuk bidang pendidikan ya? Siap, betul Pak. Dari bidang Pendidikan. pendidikan. Bisa jelaskan apa program yang disampaikan waktu mengikuti ini kegiatan pemuda pelopor itu? Jadi kemarin itu kita ditugaskan untuk mewakili Kabupaten Tabalong untuk Mm-mm. pemuda pelopor di Banjarmasin. Jadi saya mengambil bidang untuk bidang pendidikan. Nah, dari bidang pendidikan itu saya ngambilnya untuk pentingnya pendidikan karakter pada masyarakat. Oke, sebentar. Mungkin gini, Mas Gipai mungkin agak di ini aja ya, mic-nya ya. Suaranya agak hilang. Coba. Nah, oke. Kalau gini, kedengaran Pak? Lebih jelas dari yang tadi. Oke, kita Oke. ulang, nggak apa-apa. Jadi gimana awalnya? Oke, awalnya kemarin itu saya dipercaya sama Dispora Tabalong untuk mewakili Mm-mm. Kabupaten Tabalong untuk Mm-mm. mengikuti kepeloporan pemuda di Banjarmasin. Hmm. Jadi saya mengambil bidangnya itu bidang pendidikan. Nah, untuk yang bidangnya saya mengambil judul itu pentingnya karakter pendidikan pada masyarakat. Gitu, Pak. Oke. Apa alasannya kok merasa penting sekali pendidikan karakter di masyarakat itu? Nah, jadi kalau saya sendiri kenapa merasa penting? Karena untuk masyarakat sendiri selama ini biasanya nih kalau ikut pelatihan, ikut Mm-mm. training apa aja, Mm-mm. biasanya setelah ikut training mereka selesai nggak bisa mengaplikasikan. Kenapa? Karena seringnya pendidikan karakter mindset mereka belum berubah. Jadi saya merasa penting rubah dulu pola pikir mereka dan mindset mereka, baru kita berikan skill. Nanti Oh, otomatis mereka bisa mengaplikasikan skill mereka sendiri. oke. Itu jadi menurut saya itu paling penting, Pak. Itu ya. Jadi istilahnya kita siapin mindsetnya dulu, mentalnya dulu disiapkan, sehingga nanti walaupun sudah selesai pelatihannya, mereka bisa Iya, mengaplikasikan gitu ya. betul Pak. Jadi karena mereka punya tujuan. Jadi diri mereka sudah terbuka karena dari mindset mereka, mereka tahu tujuan mereka kemana, Hmm, arah mereka kemana. Setelah mengikuti pelatihan, mereka lebih bisa mengaplikasikan karena karakter mereka udah tahu nih, oh tujuan saya kemana. oke, Itu. Jadi oke, makanya merasa saya itu lebih penting pendidikan karakter itu terlebih dahulu sebelum kita oke, memberikan pelatihan-pelatihan. oke. Mas Gifai punya pengalaman nggak? Mungkin melihat, menyaksikan teman-temannya yang ikut pelatihan, ternyata karena mereka mindsetnya tidak dikuatkan gitu ya, karakternya tidak dikuatkan, akhirnya selesai pelatihan memang hilang begitu saja gitu ya. Nah, jadi kalau untuk contoh sebenarnya saya sendiri sudah menjadi contoh, Pak. Jadi jadi saya mau bongkar sedikit nih, Pak nih. Jadi Oke, sebenarnya saya dulu pernah ikut pelatihan macam-macam nih dari pelatihan ini. Tapi saya nggak bisa ngaplikasikan. oke, Nah, setelah itu jujur nih, setelah itu kan saya sempat jujur aja saya sebenarnya kan mantan narapidana. oke, Ya, mm-mm, saya mantan narapidana. Jadi mm-mm, kalau
biasanya mindset orang mikir narapidana bisa apa sih Hmm, setelah keluar. hmm, Ternyata setelah saya mengikuti dari pendidikan, saya ikut dulu pelatihan, ternyata pelatihan itu yang hmm, diajarkan tentang bagaimana merubah mindset seseorang hmm, sama karakter. hmm. Nah, jadi akhirnya saya tahu tujuan saya kemana. Akhirnya Oke. setelah saya mengikuti pelatihan, saya udah tahu arahnya kemana, tujuannya kemana. Hmm, Tuh, oke. makanya sampai alhamdulillah saya bisa sampai seperti ini. Oke, gitu ya. Oke, Ya. jadi ini eh re- true story ya, cerita Iya. sesungguhnya dari Mas Gipai sendiri. Oke. Jadi harapannya setelah dikuatkan mindsetnya, mentalnya, motivasinya, ikut pelatihan, lalu kelanjutannya apa gitu ya? Iya, betul. Jadi kalau setelah kita ini, Pak, Hmm, setelah karakter memang kita sudah bisa merubah karakter, hmm, orang otomatis akan tahu tujuan kemana dan akan hmm, mudah diarahkan. Biasanya seperti itu. Nah, hmm, jadi kalau di hmm, tempat saya itu yang biasanya kita setelah pendidikan karakter, kita hmm, bina, kita ubah mindset mereka. hmm, Setelah mereka mengikuti pelatihan, kita tanya dulu, mereka sudah tahu nggak tujuan arah mereka kemana? Nah, hmm, biasanya kebanyakan orang ada hmm, yang setelah mengikuti pelatihan itu ada tujuannya yang memang untuk dapat sertifikat dan ingin bekerja. Maka kita hmm, arahkan kemana, bagaimana cara melamar kerja, bagaimana cara untuk mendapatkan pekerjaan, itu yang kita arahkan. Tapi hmm, sebagian juga ada juga yang ikut pelatihan hmm. karena mau menambah skill supaya bisa membuka wirausaha sendiri. Jadi itu, Oke, jadi kita arahkan ke sana. oke. Kalau Mas Rifai sendiri buka usaha apa? Nah, kalau saya sendiri udah punya lembaga sendiri, Pak, namanya Lembaga Mercusuar. Hmm, Nah, Lembaga Mercusuar itu saya di bidang pendidikan juga ada, hmm, memberikan training dan pelatihan, hmm. sekaligus kalau untuk usaha produknya itu percetakan dan sablon. Oke. Oh, jadi punya percetakan ini ya? Oke, siap, Bapak. Jadi percetakan alhamdulillah udah dipercaya sama dinas-dinas untuk ini. Jadi kalau biasanya kalau ada pelatihan juga dari Ah, dinas instansi mereka pesan baju kaos, udah alhamdulillah sama lembaga saya udah kerja sama. Nah, oke, kalau supportnya itu dari perusahaan udah banyak juga. oke. Oh ya, saya kelupaan. Sebelumnya habis sekolah ya lah di lembaga itu Iya. apa keluar, kemudian Mas Gipai ikut pelatihan di mana dulu pertama kali? Jadi pertama kali saya setelah bebas, Ah, saya ikut pelatihan itu ikut denger info dulu nih, denger info hmm, dari kawan ternyata ada buka pelatihan ya ikut dulu di pelatihan sama Pak Awik oke. di Cikamaka. Pak Oh, Awik seperti yang Hadirin. bajunya dipakai saat ini ya? Iya, sekarang ini Pak di Cikamaka. Oke. Jadi habis itu saya ketemu sama Pak Awik. Jadi Hmm. pertama itu nggak mau daftar dulu nih. Oh, Kenapa? Karena mindsetnya orang ya mantan napi itu kan mindsetnya ya udah ah, ah, ah. belak-belakan. Jadi saya datang langsung ke tempat Pak Awik, langsung ngomong, yang Hmm, mau diajarin ini apa sih? hmm, Jadi saya tanyain langsung. Ternyata dari Pak Awik sambutannya alhamdulillah hangat. hmm, Sambutannya sangat hangat. Jadi diarahin dari situ dijelaskan detail. Ya saya tertarik. hmm, hmm, Akhirnya saya ikuti. Ternyata saya bisa ngikutin hmm, apa yang diarahkan teman Pak Awik. hmm. Alhamdulillah sampai bisa berkembang seperti ini. Yang Oke. dulu sempat sih kalau di kampung dibilang orang bisa apa sih mantan narapidana gitu Bang. Iya, Dan iya, iya. sekarang alhamdulillah jadi orang yang memang bisa dipercaya di kampung sekarang. Oke, alhamdulillah sangat luar Iya. biasa ya. Jadi ya mungkin jalannya seperti itu Iya. gitu ya, jalannya seperti itu dan sekarang sudah bisa punya lembaga sendiri, punya usaha sendiri, dan sekarang pun sudah bisa berbagi dengan teman-teman yang lain, memberikan motivasi gitu ya. Oke, Iya, Bapak. kembali lagi ke program tadi. Jadi harapannya setelah mereka ikut pelatihan, ada kelanjutannya. Apa tadi kelanjutan namanya? Saya lupa. Nah, kalau kelanjutannya itu macam-macam. Kalau memang untuk bekerja, kita Mhm, memang arahkan untuk ke tempat bekerja. Tapi kalau misalnya memang tujuannya mhm, kemana, mereka arahnya ke untuk kewirausaha, mhm, kita punya program kemarin itu sempat kolaborasi sama Pak Awik gimana sih kita membina anak-anak yang memang inginnya berwirausaha mhm, tapi mhm, nggak ada binaan. Jadi kita coba kolaborasi
bentuklah Jika Maka Ampuh. Nah, Jika di maka Jika ampuh. Maka, iya betul Bapak. Oke, Jadi apa? ampuh Hmm? itu singkatan dari anak muda punya usaha. Jadi semua Wah, yang di dalam itu anak muda keren. semua. Anak muda punya usaha ya. Iya Oke. Pak. Sudah banyak ininya, alumninya. Alhamdulillah udah kalau sekarang itu sudah berdiri sekitar 15 lembaga. Hampir rata-rata mereka satu lembaga itu ada 5 pemuda. Minimal paling sedikit 5 pemuda, Pak. Jadi Mereka dididik kalau ya, 15 berarti sekitar 15 kali 75 ya? 75. Oh. Ada juga yang masih yang udah mandiri juga ada, yang Hmm? di luar dari kelompok mereka lembaga. Mereka Hmm? nggak bikin lembaga tapi punya usaha mandiri sendiri. Nggak Oh. ada. Ya kalau sampai sekitar kalau untuk ini sudah sekitar di Kamakampung sekitar 200 peserta yang sudah ikut di Kamakampung. Oke, oke. Sebentar, saya lupa nih. Berapa lama sih teman-teman mengikuti program Jika Maka Ampuh itu? Oke, nah jadi kalau jika Makampung itu biasanya kita itu ikutkan dari training yang untuk pengembangan diri dulu. Hmm? Setelah ikut pengembangan diri, itu sambil jalan kita didik untuk digitalisasinya. Contoh pelatihan komputernya dulu kita. Hmm. Karena semua kan proses sekarang udah mulai digital nih. Ya. Di anak muda punya usaha minimal paling enggak tahu tentang komputer. Nah, Oke. jadi setelah kita ajarkan di situ, baru kita Hmm? bina. Memang berapa biasanya mereka itu ngikutin ya sekitar 1 sampai 2 bulan itu untuk pendampingan dulu, pendampingan Hmm. sampai pengarahan dari mana, sampai mereka benar-benar bisa punya lembaga sendiri atau usaha sendiri. Nanti kalau sudah punya usaha sendiri, kita tetap bina bagaimana cara pemasaran, habis itu bagaimana cara mereka membuat produknya supaya bisa benar-benar dikenal orang. Oke. Menarik ya. Dan juga diajarin personality ya, kayak gini ya. Ini saya lihat Oh. Mas Ripai udah pede banget ngobrolnya. Ya jadi kalau dulu sebenarnya ya gagap-gagap juga Pak. Jadi karena memang dididik untuk gimana sih cara pendidikan karakter, gimana cara berbicara itu semuanya kita bina. Kenapa? Karena kalau masa anak muda punya usaha tapi nggak bisa ngomong, nggak bisa dipromosiin gimana gitu Pak. Jadi kita semua Betul. memang dididik untuk karakternya dulu ya. Jadi mulai dari berbicaranya gimana. Gitu. Oke. Oke. Sekarang kalau khusus Mas Ripai sendiri gitu ya. Tadi udah punya lembaga, kemudian juga punya apa? Pendidikan, punya program apa lagi? Kalau program kita juga ada Pak, namanya kalau untuk yang di bidang sosial. Jadi kita yang Jika Maka Ampuh itu dari beberapa ini penghasilan keuntungan dari Jika Maka Ampuh, Hmm? alhamdulillah beberapa mereka itu mengumpulkan dana untuk ke sosial. Jadi kita juga ada yang namanya komunitas kunang-kunang. Gimana? Ada juga kita namanya program komunitas kunang-kunang, Pak. Kunang-kunang. Iya. Apa itu kunang-kunang? Jadi kunang-kunang itu kan kalau biasanya nih, Ah, kalau digelap itu kan kelihatan. betul. Jadi kita itu anggap aja orang yang lagi kesusahan, orang yang lagi memang perlu bantuan itu mereka dalam kegelapan. Karena adanya kunang-kunang mereka bisa dapat penerangan. Nah, Ah. jadi komunitas kunang-kunang kita membina orang-orang yang memang benar-benar contoh seperti saya Hmm. yang mantan napi kita bina. Hmm, Jadi hmm. kalau mantan napi itu kita programnya BUMAPI, Bina Usaha Mandiri Napi. Bina Usaha Mandiri Navi gitu ya? Iya, BUMAPI, Pak. Oh, BUMAPI. Bumapi. Oke, 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 Ya, oke. jadi itu disupport sama PT Buma juga sekarang kita. Makanya Oh pokoknya ya, BUMAFI. oke, 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 Bina oke. Usaha Mandiri Napi sama sekalian komunitas kunang-kunang. Jadi setiap hari Jumat itu pasti kegiatannya, Pak. Setiap Hmm, hari Jumat kita itu punya program Jumat Berkah, Jumat Sedekah. hmm, hmm, hmm. Nah, dari dananya itu kita kumpulkan untuk membantu orang bedah rumah, membantu fakir miskin, ke panti jompo, panti asuhan, itu kita sosialnya jalan juga. Jadi yang Oh, kita gerakkan semua anak muda. oke, keren. Ini contoh anak muda nih. Jadi nggak salah saya. Oke, oke, oke. Oke, selain itu ada lagi? Kalau selain daripada itu, sementara ini kita fokus ke pembinaan dulu. Habis itu Hah? rencana nih
Ya mudahan terrealisasi, kita Hmm? buka kafe Jika Maka. Ini mulai udah dibangun nih tempatnya. Jadi nanti buat Oh, ditempatkan taman-taman buat kafe Jika Maka, supaya tempat di mana berkumpulnya para pengusaha mudanya Jika Maka. Itu. keren. Jadi nyiapin tempat untuk ada tempat nongkrong, bisa diskusi Iya, gitu ya, bisa ngobrol. betul. Bahkan mungkin Bisa. kalau teman-teman ada ini bisa konsultasi gitu ya. Ya betul. Sekalian dijadikan usaha, Pak. Karena kan Oke. di tempat kursus banyak tuh yang masuk-masuk, KP-nya Hmm, juga bisa. Jadi kawan-kawan yang punya produk, mm-mm. produk makanan, minuman, mereka bisa naruh di KP. Betul. Oke, oke. Luar biasa ya. Oke, Mas Gipai, Iya, eh, saya juga mengucapkan selamat sudah berhasil masuk ke program Pemuda Pelopor Kalimantan Selatan, terutama di bidang iya, pendidikan gitu ya. Eh, Berkaitan dengan Sumpah Pemuda, pesan apa sih yang ingin Mas Gipai sampaikan kepada kawan-kawan yang di luar sana, terutama pemuda-pemuda yang Mas Gipai tentu merasakan mengalami sendirilah hal yang cukup kelam gitu. Nah, mungkin teman-teman harapannya mungkin tidak mendapatkan atau hal yang sama dengan Mas Gipai. Mungkin ada pesan apa yang ingin disampaikan? oke, kalau pesan saya, yang paling penting itu jangan menyerah dengan keadaan. Oke. Oke. Bentar, Ya. ya pesan saya jangan menyerah dengan keadaan. Mm-mm. Walaupun kadang keadaan memaksa kita buat jatuh, tetap bangkit, jalan terus, itu aja. Hmm. Oke. Dan Mas Gipai sudah membuktikan itu ya. Ya, Oke. Luar biasa ya. Baik, teman-teman, kembali kita hari ini ya bisa berbagi, bisa ngobrol dengan pemuda Kalimantan Selatan yang kalau dari posisi Kalimantan Selatan sendiri berada di paling utara gitu ya, cukup jauh dari ibu kota, tapi ternyata ada banyak sekali pemuda-pemuda yang sangat luar biasa. Contohnya nih adalah Mas Rifai gini ya, eh, dan pede gitu, tidak pernah malu eh, sebagai seorang mantan narapidana gitu kan, tapi juga sekarang sudah bahkan mau berbagi dengan teman-teman yang lain, mengembangkan usaha. Oke, Mas Gipai, terima kasih atas kesempatan sore ini yang luar biasa. siap. Saya Sama-sama, Bapak. mendapatkan ilmu lagi, mendapatkan teman lagi ya, Iya, dan terus semangat siap, untuk berbagi, memberikan kontribusi yang positif, terutama untuk pemuda-pemuda Kalimantan Selatan, Indonesia umumnya gitu ya. Mas siap. Gipai, mungkin sampai sini dulu obrolan kita. Eh, saya juga berharap Mas Gipai akan terus mengembangkan diri gitu ya dengan programnya yang lain. Kemudian nanti juga akan apa namanya akan muncul lagi Mas Gipai yang lain dengan Amin. hal-hal yang sangat luar biasa. Siap. Oke. Baik teman-teman, demikian obrolan kami dengan Mas Gipai, pemuda dari Kabupaten Tabalong yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kami obrolkan hari ini bermanfaat. Ketemu lagi dengan saya di video-video lainnya. Silahkan subscribe, like, dan berikan komen yang positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.